Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan aturan yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan ekonomi dan muamalah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan agung dalam berdagang dengan jujur dan berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita bertanya, apakah uang yang kita belanjakan hari ini membawa berkah? Apakah cara kita mencari nafkah sudah sesuai dengan ridho Allah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong kita untuk mengenal lebih dalam tentang ekonomi syariah, sebuah sistem ekonomi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Halal bukan sekedar soal makanan. Dalam perspektif ekonomi syariah, halal adalah gaya hidup menyeluruh yang mencakup. Yang pertama, makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan tidak mengandung unsur haram. Dan yang kedua, cara memperoleh penghasilan yang bebas dari riba, penipuan, dan juga kezaliman. Dalam buku Ekonomi Islam karya Profesor Dr. Muhammad Umar Kapra pada tahun 2001, beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam berdiri di atas 5 prinsip utama yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, tauhid atau ketuhanan. Setiap transaksi ekonomi harus diniatkan ibadah kepada Allah. Ketika kita bekerja dan berdagang dengan jujur, itu adalah bentuk pengabdian kepadanya. Dan yang kedua, adil, yang artinya keadilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1209. Keadilan dalam bertransaksi adalah kunci keberkahan. Ketiga, nubuwah atau keteladanan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang yang sukses yang terkenal dengan sifat siddiq, amanah, tablik, dan fatanah sebelum diangkat menjadi nabi. Yang keempat, khalifah, yang artinya tanggung jawab. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Kita bertanggung jawab mengelola sumber daya dengan amanah dan bijaksana. Dan yang kelima, ma'ad, yang artinya hasil atau keberhasilan akhirat. Tujuan ekonomi bukan hanya profit dunia, tetapi juga bekal akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keindahan ekonomi syariah adalah instrumen berbaginya yang telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan membangun peradaban. Dalam buku Fikih Muamalat karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menegaskan bahwa Islam mengenal 3 instrumen redistribusi kekayaan utama, yaitu yang pertama, zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Dan yang kedua adalah infak dan sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Justru sedekah membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ini bukan sekedar anjuran spiritual, ini adalah mekanisme sirkulasi ekonomi yang menjaga agar harta tidak menumpuk pada segelintir orang. Dan yang ketiga adalah wakaf.
Wakaf adalah instrumen filantropi produktif Islam. Universitas Al-Azhar di Mesir berdiri dan bertahan lebih dari 1000 tahun berkat wakaf. Data Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan potensi wakaf uang nasional mencapai 180 triliun per tahun. Wakaf memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Semoga dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi bagian dari generasi yang membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.